bersama saya Aulia Karimah. Dalam video ini kita akan membahas tentang kurikulum negara Australia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum ST dengan dosen pengampu Dr. Ika Lestari MPD. Australia adalah satu-satunya benua di dunia yang hanya terdiri dari satu buah negara, yang juga disebut dengan Australia. Meski demikian, Australia memiliki 6 negara bagian serta 2 wilayah daratan atau disebut teritori. Nah, tahukah kamu, Australia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Australia menjadi negara dengan perolehan hasil yang tinggi pada PISA 2018. Seperti yang diketahui, PISA tidak hanya menguji hafalan, tetapi berfokus pada bagaimana pelajar dalam memecahkan masalah. Secara umum, negara ini sangat baik dalam hal akses, kualitas, serta sumber daya manusia. Selain itu, biaya pendidikan di Australia tergolong murah dan terjangkau bila dibandingkan dengan Inggris atau Amerika. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita bahas dulu yuk sistem pendidikan di Australia secara umum. Pendidikan di Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap negara bagian atau teritorinya. Jadi, setiap negara bagian memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Pemerintah negara bagian dan teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai hukum dan peraturan-peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa, dan penghargaan bagi siswa. Di Australia, tahun ajaran adalah dari akhir bulan Januari atau awal bulan Februari sampai dengan awal bulan Desember, menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup 4 triwulan. Kemudian, terdapat 8 bidang pembelajaran yang penting yang merupakan fokus pengajaran di semua sekolah Australia. Bidang-bidang tersebut memberikan kepada para pelajar suatu pendidikan yang utuh dan keterampilan bermasyarakat atau bersosialisasi. Semua sekolah yang menerima pelajar internasional akan mengajar sesuai dengan 8 bidang pembelajaran yang penting itu, seperti seni, bahasa Inggris, pendidikan kesehatan dan jasmani, bahasa selain bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan, kajian penduduk dan lingkungan, dan teknologi. Selain dari 8 bidang pembelajaran yang penting tersebut, para pelajar dapat memilih dari sederajat luas mata pelajaran pilihan yang memastikan keanekaragaman di pendidikan Australia. Para guru sekolah menengah biasanya mengajar 1 atau 2 mata pelajaran, dan para siswa pindah dari ruang ke ruang sesuai dengan daftar pelajaran mereka. Pendidikan di Australia tidak mengenal tidak naik kelas, artinya semua siswa akan naik kelas. Hal ini sangat memungkinkan karena mata pelajaran yang diambil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sistem pendidikan di sana juga tidak mencantumkan ranking akademik siswa dalam rapor. Dalam rapor siswa dicantumkan nilai siswa untuk setiap mata pelajaran beserta komentar guru dan deskripsi posisi nilai siswa terhadap rata-rata kelas untuk setiap mata pelajaran. Siswa yang meraih prestasi tertentu dalam suatu mata pelajaran akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat atau voucher dari guru atau sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu pengembangan kurikulum di Australia. Pertama, tentang kurikulum di Australia. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal, sehingga terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum di setiap negara bagian. Namun,
pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah, antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir. Detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Poin kedua tentang kurikulum dan metodologi pengajaran. Tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Tetapi di Australia pada umumnya satu guru mengajar satu mata pelajaran dan untuk kelas yang berbeda umur diajar oleh dari satu guru atau team teaching. Pada umumnya, format pengajaran pada pendidikan dasar adalah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum, yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya, karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural. Ada beberapa hal yang menarik dalam curriculum framework. Pertama, ada 8 kondisi yang melatar belakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu keragaman budaya, perubahan struktur keluarga, langkah cepat perubahan teknologi, isu lingkungan global, mengubah sifat kondisi sosial, perubahan di tempat kerja, ketergantungan ekonomi global, dan standar ketidakpastian hidup. Value yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu 1. Mengejar pengetahuan dan komitmen untuk pencapaian potensi. 2. Penerimaan diri dan rasa hormat diri. 3. Menghormati dan kepedulian terhadap orang lain dan hak-hak mereka. 4. Sosial dan tanggung jawab sipil. Dan 5. Tanggung jawab lingkungan. Kurikulum framework tidak menggunakan istilah berbasis kompetensi atau kompetensi based, namun menggunakan istilah Student Outcome Statement, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 Student Outcome Statement yang akan dicapai melalui 8 mata pelajaran secara sinergis. Selanjutnya, kita bahas tentang standar isi kurikulum Australia. Pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar, serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah, dididik pada CAE atau Colleges of Advanced Education. Sejumlah guru-guru sekolah menengah dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapatkan pendidikan di universitas. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan atau in-service education, termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih dahulu. Guru di Australia dibekali ilmu dan materi, lisensi mengajarnya didapat dari Kementerian Pendidikan di sana. Guru-guru yang ada dari guru kindergarten atau TK sampai guru senior high school atau SMA memiliki kemauan yang tinggi untuk selalu mengembangkan diri. Hal itu juga berlaku bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah pedalaman atau daerah pinggiran. Lalu kedua, tentang standar model pembelajaran di Australia. Model pembelajaran di Australia menerapkan sistem pembelajaran inovatif. Pusat pembelajarannya adalah siswa, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru melayani kebutuhan siswanya dalam hal belajar. Nah, dalam pembelajarannya, guru menggunakan metode hermeneutika, yaitu metode menerjemahkan dan diterjemahkan. Artinya mengerti dan dimengerti. Guru menerjemahkan siswa, sedangkan siswa menerjemahkan matematika. Matematika anak kecil berbeda dengan matematika murni. Matematika murni berada di dalam pikiran, sedangkan matematika anak kecil berada di luar pikiran.
Dalam pembelajaran matematika siswa sekolah dasar, penggunaan matematika konkret dan model konkret diperbanyak. Siswa disuruh berinteraksi dengan lingkungan karena dalam mengolah pikiran siswa harus dimulai dari dunia nyata. Matematika membutuhkan proses yang panjang dan tidak hanya sekedar mengandalkan hafalan. Siswa tidak bisa dipaksa untuk menyukai pelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang tidak siap akan menimbulkan bencana bagi siswa. Pendidikan karakter dan tata tertib saat diskusi sangat ditekankan dalam pembelajaran. Pada saat diskusi, siswa selalu diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, namun harus tetap menghargai pendapat siswa yang lain. Setuju ataupun tidak setuju adalah dengan pendapatnya, bukan dengan orangnya. Jadi siswa harus sportif dalam berdiskusi, dalam menjalankan tugas dimanapun, kapanpun, dalam kegiatan sadar maupun tidak sadar selalu berkaitan dengan dua hal, yaitu accountability, artinya dapat dipercaya, dan sustainability, artinya bisa terus. Guru dapat dilihat seberapa tingkat accountability dari sisi akademiknya. Pengembangan profesional guru sepenuhnya ada di tangan guru, sehingga keprofesionalan guru yang berkenaan dengan tugas, hak, dan kewajiban harus dipahami oleh masing-masing guru. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja guru, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan lesson study. Lesson study merupakan suatu strategi pembinaan profesi guru yang berkenaan langsung dengan permasalahan dalam praktek pembelajaran di kelas. Lesson study yang dijadikan sebagai sarana perbaikan praktek pembelajaran di kelas dapat meningkatkan mutu guru dan mutu pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu siswa. Lesson study membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Adapun tahap-tahap dalam lesson study meliputi plan, yaitu merencanakan, do, melaksanakan, dan see, refleksi. Poin terakhir, yaitu standar penilaian pembelajaran di Australia. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia. Sistem lain yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Australia untuk mengevaluasi sekolah adalah dengan cara membandingkan data dari ujian National Assessment Program Literacy and Numeracy atau disingkat NAPLAN yang dilakukan oleh seluruh sekolah di Australia setiap tahunnya. Hasil dari ujian tersebut diumumkan dalam website NAPLAN yang nantinya dapat dilihat oleh orang tua murid dan pokok eksternal lainnya. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekeliruan. Cukup sekian dan terima kasih banyak.